Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryarmia. Saya mahasiswi dari Universitas Dharma Wangsa Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul tentang mengenal sosok Imam Al-Haramain Al-Juwaini sebagai teologi Islam. Siapa sih Imam Al-Haramain itu? Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah salah satu tokoh penting dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di kalangan Asy'ariyah. Beliau adalah generasi ketiga dalam mazhab Asy'ari setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ulama ensiklopedis yang menguasai semua rancang bangun keilmuan Islam. Beliau bernama lengkap Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdillah bin Hayyuwiyah Al-Juwaini An-Nisaburi. Beliau merupakan seorang keturunan Arab dari Bani Ta'i As-Sanbasi. Lahir di Bustanikan, Naisabur pada tahun 419 Hijriah atau 999 Masehi. Ayahnya bernama Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Juwaini, yang merupakan seorang ulama besar pada masanya, yang menguasai berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, fikih, dan lain sebagainya. Rihlah intelektual Imam Al-Juwaini dimulai di lingkungan rumahnya sendiri, dengan belajar kepada sang ayah dalam berbagai disiplin keilmuan seperti Al-Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, usul fikih, dan ilmu perbedaan pendapat. Dalam usia yang relatif muda, Imam Al-Juwaini juga telah menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai disiplin keilmuan Islam. Pada tahun 438 Hijriah, Imam Al-Juwaini ditinggal oleh ayahnya menghadap Sang Pencipta. Sejak saat itulah, Imam Al-Juwaini kemudian menggantikan peran ayahnya untuk mengajar di majelis ilmi milik ayahnya. Meskipun usianya belum genap 20 tahun, walaupun sudah menjadi pengajar, Imam Al-Juwaini tetap haus akan keilmuan yang membawanya belajar kepada para ulama besar di Naisabur. Imam Al-Juwaini tercatat pernah belajar kepada Abu Al-Qasim Al-Iskaf Al-Isfarayini dalam bidang fikih dan teologi Asy'ari. Kemudian Abu Abdullah Al-Kabbazi dalam bidang ilmu Al-Quran, dan ulama-ulama lainnya seperti Abu Hasan Muhammad ibnu Ahmad Al-Muzakki, Abu Sa'ad Abdurrahman ibnu Hamdan An-Nasrawi, Abu Nu'aim Al-Asbahani, dan lain sebagainya. Namun, ketika terjadi fitnah Al-Gunduri, yaitu sekitar tahun 443 Hijriah dan 447 Hijriah, Imam Al-Juwaini meninggalkan Naisabur dan pergi menuju Mu'askar, Isfahan, Baghdad, dan Makkah, Madinah. Ketika di Baghdad, Imam Al-Juwaini belajar kepada ulama yang bernama Muhammad Al-Jauhari, dan di Baghdadlah Imam Al-Juwaini menelaah kitab-kitab Imam Al-Baqillani tentang teologi. Dan ketika berada di Isfahan, Imam Al-Juwaini belajar kepada Abu Nu'aim Al-Isfahani. Pada tahun 450 Hijriah, Imam Al-Juwaini pergi ke Hijaz dan menetap di sana selama 4-5 tahun untuk mengabdikan diri pada agama dengan mengajar, memberi fatwa, dan mengarang kitab di 2 kota suci yaitu Mekkah dan Madinah. Berkat pengabdiannya dalam menyebarkan ilmu di Mekkah, Madinahlah Imam Al-Juwaini kemudian mendapatkan julukan Imam Al-Haramain atau Imam 2 tempat suci Masjid Al-Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Pada tahun 455 Hijriah, Imam Al-Juwaini kembali ke tanah kelahirannya yaitu Naisabur, dan kemudian mengajar di Madrasah Nizamiyah sekitar 30 tahun lamanya. Imam Al-Juwaini yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Haramain merupakan penganut mazhab Syafi'i sekaligus ulama besar mazhab Syafi'i abad kelima. Selain itu, Imam Al-Juwaini juga dikenal sebagai peletak dasar teologi rasional dalam Islam, yang merupakan identitas kelompok Mu'tazilah. Namun, setelah munculnya Imam Al-Juwaini, beliau membawa sebuah pemikiran baru yang tetap berpegang teguh dengan mazhab teologi Asy'ari yang beliau anut, yaitu dengan memberikan porsi yang lebih terhadap akal dalam menentukan sebuah hukum atau permasalahan.
Walaupun pemikiran Imam Al-Juwaini memberikan porsi besar terhadap peran akal, namun Imam Al-Juwaini tidak pernah menempatkan akal sejajar dengan nakal atau Al-Quran dan Sunnah. Dalam pandangan Imam Al-Juwaini, akal diberikan porsi lebih semata-mata hanya digunakan untuk memahami nakal dan tidak disejajarkan dengannya, apalagi ditempatkan lebih tinggi. Baik, sekian materi yang saya sampaikan tentang sosok Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.